Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yang baru mampir di video aku, halo, salam kenal. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman pribadi aku berdasarkan pengalaman aku mengurus anak. Jadi tuh ibu-ibu tuh struggle-nya tuh kebanyakan berat badan anaknya itu stagnan. Jadi tuh di situ-situ aja, susah banget naiknya. Dan bagaimana caranya? Aku kasih tahu tips ini itu berdasarkan konsultasi di dokter spesialis anak ya. Jadi bener-bener semuanya dari dokter spesialis anak. Jadi aku sharing aja ke kalian karena kalau kita konsultasi kan harganya cukup lumayan ya kalau misalnya kita ke rumah sakit. Jadi aku sharing di sini gitu. Jadi langsung aja tonton videonya sampai habis, jangan ada yang miskomunikasi. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel aku ya guys, agar semakin berkembang. So, langsung aja check this out. Oke moms, langsung aja aku share ke kalian gimana caranya untuk booster BB anak nih ya. Karena dilema ibu-ibu tuh semuanya sama, struggle, takut anaknya stunting karena tumbuh kembangnya itu nggak sesuai dengan kurva pertumbuhannya. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku waktu itu konsul di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok sama dokter Anita, dokter anaknya. Itu untuk anak aku yang nomor pertama, nomor 1 ya. Jadi dokter Anita itu ngasih aku saran-saran gimana nih biar si Arsa ini BB-nya naik gitu kan. Jadi yang pertama adalah dia itu, aku inget banget dia itu bilang yang namanya karbohidrat itu gak harus nasi. Jadi bisa diganti dengan spaghetti, mie, sekarang kan udah banyak mie sehat tuh ya, atau roti gandum gitu kan. Itu kan dari tepung terigu, terus kandungan di dalamnya juga ada namanya telur gitu. Jadi tinggal kita kreasiin aja sebagai ibu-ibu yang pinter gimana caranya nih dengan pergantian menu karbo itu, jadi nggak melulu nasi, anak juga jadinya nggak bosen gitu. Kalaupun nasi katanya bisa kita kreasiin, kita misalkan mau bikin bento ala-ala nih, kita bentuk-bentuk gitu kan, kita cetak pakai cetakan nasi yang lucu-lucu sesuai dengan karakter kesukaannya anak-anak, ataupun kita bikin sushi ala-ala gitu kan. Yang penting ada karbohidratnya. Dan yang paling penting juga nggak cuma nasi, tentunya ada lauk tambahan yang bergizi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah jangan kasih susu di jam di mendekati jam makan siangnya mereka. Jadi walaupun anak itu nangis, jangan dikasih susu. Jadi biarin anak itu lapar terus makan dengan lahap. Setelah itu baru boleh minum susu gitu. Nah, selanjutnya adalah jadi masih berkaitan dengan yang tadi. Kalau misalkan si anak itu sudah makan gitu kan, sudah selesai makannya, jangan dikasih minum air putih. Air putih itu bisa diganti dengan jus ataupun susunya mereka. Nah, kan kebanyakan kita tuh ngasihnya habis makan terus minumnya air putih. Tapi kalau misalkan kita mau booster BB anak, itu ganti air putihnya dengan jus ataupun susunya anak-anak itu gitu kan. Entah itu susu UHT ataupun ya susu formula gitu, ataupun ASI gitu kan. Pokoknya ganti air putihnya pakai itu. Nah, setelah itu kita harus konsisten nih, jam waktu makannya dia harus konsisten. Misalkan jam 12, terus nanti makan lagi jam berapa gitu. Pokoknya bener-bener harus konsisten setiap harinya kayak gitu. Nah, gimana nih mams kalau misalkan makan anak aku tuh dikit gitu loh? Gak apa-apa, dikit, tapi kuantitinya itu diperbanyak. Jadi nggak makan sehari 3 kali, tapi misalkan sehari 5 kali gitu kan, dengan kualitas dia makan sedikit-sedikit gitu kan. Yang penting nutrisi untuk kebutuhan nutrisi untuk badannya itu tetap cukup gitu. Nah, terus setelah itu kasih, setelah dia makan berat gitu ya, makan makanan utamanya dia, kasih dia selingan cemilan gitu kan. Cemilannya tuh jangan yang kayak ciki, kayak jangan yang jajanan-jajanan yang
kurang bermanfaat untuk tubuh mereka. Tapi bisa ganti dengan misalkan puding, terus lontong ataupun pastel, pokoknya yang bener-bener bolu gitu kan, bener-bener cemilan yang padat dan bergizi gitu. Nah, setelah itu kalau misalkan udah semuanya nih dijalanin gitu kan, ikhtiar terakhir adalah kalian boleh deh coba bisa browsing atau enggak, nanti aku linknya aku simpan di description box ya. Konsumsi susu Nutrinidrink ini bener-bener rekomendasi dari dokter anak ya, jadi aku nggak sembarang kasih rekomendasi, tapi ini dari dokter anak. Ini susu untuk booster BB anak. Jadi kalau misalkan setelah makan boleh langsung setelah itu di booster dengan si susu ini gitu. Nanti link untuk pembelian aku simpan di description box. Dia itu ada bentuk kayak UHT, ada bentuknya juga kayak susu formula. Memang harganya agak pricey, cuman ya kembali lagi untuk anak apapun akan kita lakukan ya moms. Itu sih menurut pengalaman aku sampai sekarang ini gitu kan ya, dan bener-bener it really works. Anak aku BB-nya dari semenjak aku konsultasi di dokter Anita itu BB-nya naik lama-lama gitu kan, walaupun sedikit-sedikit, cuman kurva pertumbuhannya oke gitu kan, sesuai dengan seusianya gitu. Jadi, dan satu lagi yang terpenting, kita nggak boleh stres. Kalau kita stres, anak juga stres. Kalau misalkan anak makan dalam keadaan stres, itu pasti bakalan terpaksa banget, dan mereka akan ngerasa hal ini tuh tidak menyenangkan untuk dilakukan gitu kan. Jadi tuh aktivitas makan itu bukan sesuatu yang bikin mereka tuh happy gitu. Nah, itu aja sih sharing dari aku untuk BB booster anak. Semoga sangat-sangat membantu kalian yang lagi pusing, yang lagi mumet nih, anaknya nggak mau makan, mogok makan, gimana caranya untuk ngebooster BB-nya, sedangkan dokternya tuh udah warning banget, ini BB-nya harus naik nih bu, BB-nya harus naik nih bu. I feel you guys, I feel you. Jadi di sini aku sharing aja ya, karena konsultasi ke dokter itu lumayan ya. Kalau misalkan kalian mau konsultasi langsung monggo, tapi mau praktekin apa yang aku share di sini boleh banget itu. Nah, udah sih guys, itu aja. Takut bosan? Thank you for watching. Komen aja nanti di bawah apalagi nih kira-kira yang mau aku share gitu kan, berdasarkan pengalaman pribadi aku, atau mau review apa gitu ya, boleh aja komen di bawah ini. Nah, bye bye, itu aja. Bye.